Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, siapa yang Kamis lalu mengikuti misa bersama dengan Bapak Paus, baik yang di sana maupun yang di sini, atau di rumah hanya sekedar menonton saja? Ya. Harapannya itu memang semua mengikuti, gitu ya, karena dia adalah pemimpin tertinggi kita. Ya. Dan sungguh pesan-pesannya pun juga sungguh luar biasa. Ya, pesan-pesannya sungguh luar biasa. Pesan hari ini pun juga masih menggemakan apa yang disampaikan oleh Bapak Paus, persoalan mendengarkan dan persoalan menghidupi. Kalau hari Kamis lalu persoalan mendengarkan itu dimulai dari keinginan orang banyak untuk mengikuti Yesus, artinya ada kerinduan mendalam di dalam hati orang-orang itu untuk mendengarkan sabda. Apakah juga ada kerinduan dari dalam diriku untuk mendengarkan sabda Tuhan? Kerinduan untuk mendengarkan. Kalau hari ini sabda Tuhan adalah bukan soal kerinduan, tetapi soal kebutuhan. Kebutuhan untuk menjadi baik karena tuli dan gagap, maka kemudian datang kepada Yesus supaya disembuhkan. Ada kebutuhan. Kalau hari Kamis lalu kerangkanya yang disampaikan oleh Bapak Paus adalah itu tadi ya, ada kerinduan. Tetapi hari ini kerangkanya adalah ada kebutuhan. Tetapi sama-sama keduanya ini kemudian datang kepada Yesus. Mereka diajak untuk mendengarkan. Ya. Disembuhkan supaya bisa mendengarkan. Dan tindakan Yesus pertama-tama apa? Hari Kamis lalu meminta Petrus supaya sedikit menjauh dari pantai. Mengambil jarak. Hari ini pun juga sama. Yesus mengambil orang ini dan memisahkan dari orang banyak. Orang ini diajak untuk, boleh dikatakan dalam gambaran hari ini, berefleksi sendirian bersama dengan Yesus. Dan dengan Yesus, orang diajak sungguh bertelanjang diri apa adanya, memasrahkan diri total kepadanya. Bahkan ketika telinganya pun juga diurek-urek oleh Yesus, ya, lidahnya pun juga dipegang oleh Yesus, ya, memasrahkan diri sepenuhnya agar dia itu bisa mendengarkan. Dan saya kira mendengarkan itu bukan hanya persoalan telinga menangkap suara. Kalau persoalan mendengarkan itu hanya sekedar telinga menangkap suara, saat ini kita bisa menangkap berbagai macam suara. Ada suara kipas angin, ada suara orang batu, ada suara kendaraan yang kita tangkap, ada suara saya yang begitu lantang. Ada begitu banyak suara yang bisa kita tangkap oleh telinga kita. Tetapi persoalan mendengarkan itu adalah persoalan pilihan. Dari semua banyak suara itu, mana yang kemudian aku pilih untuk aku dengarkan dengan seksama. Maka mendengarkan itu adalah persoalan pilihan akal budi dan pilihan hati. Dari semua suara yang ada, itu yang kemudian aku dengarkan. Tapi ternyata mendengarkan itu bukan hanya sekedar memilih itu juga. Setelah aku mendengarkan, ya sudah, ya tahu. Setelah tahu, keluar dari sini selesai. Itu namanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya. Mendengarkan ternyata juga lebih dari itu. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi kemudian juga menghidupi. Dampak orang yang menghidupi sabda Tuhan, pertama-tama ditampilkan oleh bacaan pertama. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Orang kemudian diajak menjadi kuat pribadinya
menjadi tidak takut menghadapi segala tantangan. Ketika orang senantiasa dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya, mendengarkan sabdanya, ia tidak akan pernah takut menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan juga tidak menjadi orang yang cengeng. Orang Katolik itu imannya tidak cengeng. Sedikit-sedikit mengeluh kepada Tuhan, Tuhan tolong ini aku punya persoalan yang berat, Tuhan tolong ini. Oh, cengeng banget kamu. Pernah ada seorang suster datang kepada saya, Romo minta doa ya. Apa suster? Ya besok saya mau ujian. Oh enggak mau saya, doa aja sendiri. Ya, cuma mau ujian aja minta bantuan Tuhan. Tinggal duduk belajar, selesaikan suster. Ya, itu kalau untuk suster loh ya. Kalau untuk anak-anak yang datang kepada saya pasti juga saya doakan kalau anak-anak ya. Karena ini yang minta suster, maka saya jawab itu aja. Suster nggak usah ngerepoti Tuhan. Nah, gitu. Itu saja. Artinya kita diajak untuk menjadi tegar kuat. Ya. Orang yang senantiasa dekat dengan Dia itu tahu kemudian langkah apa yang harus aku lakukan. Dan orang yang menghidupi sabdanya pun juga ditampilkan dalam bacaan yang kedua. Senantiasa memandang orang lain itu sungguh sebagai sesama. Tidak pernah memandang muka. Oh ini iya jalma benghar, mangga-mangga kadita. Ya, oh ini mah goreng pek gitu. Itu mah memandang muka, gitu. Atau wah ini ya sesaudara kita dari Medan sana, gitu ya. Kalau di sesaudara. Kalau yang lain enggak, tidak seperti itu. Bacaan yang kedua mengajak kita, iman itu pun juga ditampilkan dalam sikap hidup sehari-hari yang tetap menempatkan orang lain itu sungguh sebagai saudara, tanpa terhalangi oleh hal-hal apapun dari dunia ini. Tidak terhalang oleh status suku, status sosial, status apapun juga. Tidak. Ya. Itu tandanya kalau kita sudah senantiasa mendengarkan Dia dengan kesungguhan hati, dengan benar. Sabdanya aku dengarkan, dan juga kemudian aku hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau belum seperti itu, maka aku belum mendengarkan Dia. Nah, hari ini ditambahi persoalan hambatan, bahwa seringkali untuk mendengarkan Dia itu juga ada hambatan. Dan hambatannya itu pun juga seringkali tidak mudah untuk diatasi. Ya. Tuli dan bisu. Ya, kalau orang Indonesia menyebutnya itu bisu dulu, bisu tuli. Karena lebih enak secara lafal itu ya daripada menyebut tuli bisu. Walaupun sebetulnya yang benar itu adalah tuli bisu. Orang itu tuli dulu baru kemudian menjadi bisu. Kita lihat para orang tua itu kan kalau ngajari anak-anaknya berbicara itu kan diberi pendengaran dulu toh ya. Baru kemudian anak itu menirukan apa yang kita omongkan. Kalau tuli, maka dia tidak akan pernah bisa berbicara. Karena tidak ada sesuatu yang didengarkan. Ya. Orang ini disembuhkan. Dan ketulian, kebisuan, ya, untuk saat ini bisa dipandang. Bukan hanya persoalan fisikali saja, tetapi persoalan apa yang seringkali menghalangi diri kita untuk mendengarkan Dia. Mungkin ada dendam yang begitu mendalam, yang terus kita simpan, yang terus kita bawa di dalam hati kita terhadap seseorang. Ya. Mungkin kita pernah mengatakan kepada seseorang, sampai mati pun aku tidak akan mengampuni engkau.
sumpah serapah. Mungkin ada keiri hatian, mungkin ada kekecewaan. Sudah berdoa bertahun-tahun hanya minta itu saja kok enggak dikabul-kabulkan. Ya. Bisa jadi itu semua menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi pendengar sabda. Kita diajak oleh Yesus untuk berani datang kepadanya. Ya. Tetapi kita akan diajak oleh Yesus untuk memisahkan diri. Untuk berani, boleh dikatakan, mengambil langkah secara personal apa yang kemudian harus aku lakukan. Bisa jadi Yesus mengajak kita untuk memberikan pengampunan. Bisa jadi Yesus mengajak kita untuk bisa bersyukur, mensyukuri apa yang telah diberikan. Ada begitu banyak hal yang bisa menghalangi diri kita, tetapi ketika kita berani bersendiri bersama dengan Yesus, kita akan ditunjukkan hal apa yang kemudian perlu kita lakukan untuk mengatasi hal itu, sehingga kita sungguh-sungguh bisa mendengarkan Dia dengan sepenuh hati dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu hal lagi yang disampaikan oleh sabda Tuhan hari ini. Hari ini Yesus itu melarang orang itu untuk memberitakan. Ya. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Mengapa Yesus melarang? Ya. Yesus melarang itu supaya mereka itu jangan salah mewartakan. Jangan sampai Yesus itu hanya sekedar dikenal sebagai seorang penyembuh, hanya sekedar penyembuh gitu saja, seorang tabib begitu saja, atau bahkan lebih parah lagi, Yesus kemudian dikenal sebagai seorang dukun gitu. Kan tindakannya kayak seorang dukun tuh ya. Nah, telinganya di ini, terus membuang ludah, gitu. Narik nafas, langsung berkata, Evata. Kok kayak seperti tindakan dukun, kan seperti itu. Maka Yesus melarang supaya mereka itu jangan menceritakan, supaya jangan salah menceritakan pribadi Yesus ini siapa. Karena yang dikehendaki oleh Yesus itu adalah mewartakan dalam pribadi Yesus ini Allah hadir. Allah menyertai perjalanan hidup kita. Engkau tidak seorang diri. Dia senantiasa ada mendampingi kita, bahkan dalam kesulitan sesulit apapun Dia ada. Di samping itu, Yesus juga ingin supaya pewartaan mengenai Dia yang adalah Allah beserta kita itu tidak pertama-tama oleh mulut, tetapi oleh sikap hidup. Sebagaimana tadi ya, ditampilkan oleh bacaan pertama dan kedua. Dan juga kalau mengacu lagi kepada Bapak Paus, kita bisa melihat pesona Bapak Paus pun juga begitu luar biasa. Dia enggak usah berkata-kata pun juga sudah berpengaruh begitu luar biasa dengan kesederhanaannya, dengan kelembutannya, kerendahan hatinya, menyapa semua orang. Ya. Saya membayangkan naik pesawat, kemudian tiba-tiba ada Bapak Paus di situ gitu ya. Begitu gembiranya gitu ya. Saya berulang kali naik pesawat, enggak pernah ya ketemu. Begitu sederhananya ya.
memakai jam yang cuma 150.000, saya juga malu juga ya. Jam saya jauh lebih mahal dari jamnya Bapak Paus. Ya. Dari tampilan pribadi begitu saja, itu sudah menampilkan pesona yang begitu luar biasa yang mengajak orang untuk memuji memuliakan Allah. Pertama-tama, menghidupi sabdanya itu adalah dengan perilaku hidup itu. Jangan sampai orang melihat perilaku hidup kita itu malah kemudian semakin menjauh. Ya. Maka sekarang kita bisa melihat juga tanggapan orang-orang di sekitarku terhadap diriku itu bagaimana ya. Omongan tetangga-tetangga terhadap hidupku itu bagaimana ya omongannya. Omongan yang baik, omongan yang buruk. Kalau dia datang mah ribut pasti isinya. Atau sebaliknya, mana ini sih itu deh. Kalau dia datang itu pasti ada sukacita, ya, pasti ada kedamaian. Ya. Maka baik, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus untuk mohon disembuhkan dari ketulian, dari kegagapan, dari kebisuan, agar kita boleh mendengarkan Dia secara baik dan benar, menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita itu memancarkan penyembuhan, memancarkan rahmat yang telah diberikan Allah kepada diri kita. Sehingga sebagaimana tadi ya didoakan juga dalam doa pembuka. Dengan demikian semoga semakin banyak orang mengimani putramu itu. Semoga persatuan kita dengan Yesus dalam Ekaristi Kudus ini semakin membuat diri kita boleh menghadirkan kasih-Nya dalam setiap langkah laku hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.